Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo sejak 2010, sejak tahun 2014. Saya diamanahi menjadi Kepala Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu. Menteri Kesehatan kita sudah mencanangkan kita menjalankan 6 sistem transformasi kesehatan. Yang pertama adalah transformasi kesehatan layanan primer. Ini merupakan hal yang penting, bagaimana promosi preventif itu bisa dilakukan. Saya sebagai ASN berupaya juga ikut berperan di sini. Berikan pengetahuan tentang EKG, pengetahuan tentang serangan jantung, bagaimana mengatasi heart failure, bagaimana mengatasi hipertensi. Hal yang kita buat di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo, yang dalam hal ini adalah COACH-STEMI, di mana pasien COACH-STEMI ini merupakan suatu inovasi yang saya dan teman-teman kerjakan di Rumah Sakit Cipto, di mana pasien serangan jantung itu harus segera untuk dilakukan tindakan. Dan COACH-STEMI ini sangat membutuhkan pengetahuan dari dokter di layanan primer. Kemudian masuk ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu bisa dijalankan dengan baik sehingga bisa mencapai waktu 90 menit yang sudah ditetapkan di guidelines. Ini akibatnya baik. Menurunkan mortalitas, menurunkan morbiditas, menurunkan length of stay, dan tentu menurunkan biaya. Yang kedua adalah transformasi kesehatan layanan rujukan, dan juga pilar ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Dalam hal ini tanggap terhadap kedaruratan juga dapat dilaksanakan oleh COACH-STEMI, di mana alur rujukan pre-hospital dan intra-hospital disusun chronological dan dilakukan monef di setiap titik alur pasien sehingga target waktu tercapai. COACH-STEMI ini terbukti meningkatkan outcome klinis dan kualitas pelayanan pasien sehingga berhasil dipublikasikan di 2 jurnal internasional terindeks Scopus. Publikasi ini sudah banyak disitasi dan dijadikan model bagi sejawat di dalam dan di luar negeri. Bahkan saat ini sedang diproses publikasi yang membahas dampak pandemi terhadap program inovasi COACH-STEMI ini. 4. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan, di mana saya saat ini merupakan ketua bidang di tim kendali mutu kendali biaya pusat yang mempunyai peran besar dalam penyelenggaraan JKN agar mutu tetap terjaga dengan biaya yang efisien. 5. Transformasi SDM kesehatan. Selain berupaya menambah jumlah prodi melalui PABDI dan kolegiumnya, saya juga aktif menjadi tim visitasi ke daerah-daerah terpencil untuk WKDS atau PGDS. Saya juga aktif mengajar termasuk ke daerah-daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kuantitas dokter di seluruh Indonesia. Saat pandemi COVID-19, saya mengambil peran dalam menyusun buku pedoman tata laksana COVID-19 yang menjadi pedoman dokter-dokter selama pandemi, dan menjadi koordinator pembuatan buku pedoman standar perlindungan dokter di era pandemi COVID-19. Terakhir, saya juga aktif memberikan berbagai keterampilan bagi dokter-dokter di daerah seperti ekokardiografi, EKG, dan lain-lain. 6. Transformasi teknologi kesehatan. Saya ikut serta dalam penelitian dan pengembangan terapi stem cell untuk jantung. Saya mendapatkan 2 penghargaan, satu dari Menteri Kesehatan dan satu lagi dari Presiden RI. Saat ini saya juga memegang 2 haki untuk inovasi saya dalam bidang kardiovaskuler tahun 2019 dan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Dadang Hendra Yuda. Ada sedikit pengalaman, tepatnya 1 hari sebelum Lebaran tahun ini saya dinyatakan kena serangan jantung. Kebetulan pada saat itu saya persiapan Lebaran di Solo. Setelah diberikan dari dokter bahwa saya kena serangan jantung, kemudian saya dievakuasi ke Jakarta. Nah, dengan cepat, secara profesional, Dr. Eka Ginanjar, ya walaupun suasana Lebaran, beliau tetap melakukan tindakan operasi dengan pemasangan ring. Saya mengucapkan terima kasih, Dok. Walaupun suasana Lebaran, dokter tetap tidak libur, ya tetap melayani atau menomorsatukan pasien, khususnya saya, sehingga saya bisa sehat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal Dr. Eka Ginanjar sudah cukup lama, karena kami sama-sama menjadi seorang aktivis di organisasi profesi, sama-sama juga di Ikatan Dokter Indonesia, dan saya mengenal beliau sangat aktif
sangat berdedikasi dan mempunyai jejaring networking baik secara internal dengan teman-teman profesi maupun di luar yang luar biasa. Dan saya yakin beliau bisa menjadi role model juga buat teman-teman dokter semuanya, seperti yang selama ini sudah Dr. Eka lakukan, dan ini bisa menjadi contoh buat kita semua.